Halo Taurus, welcome back to my channel. Bersama aku Maila, kita reading kembali. Tema kita kali ini adalah tentang menggetarkan jiwa. Sosok ini mulai mendekat ke kamu. Kita akan coba cek ya, seperti apakah yang akan terbaca. Tapi ingat ya, buat Taurus, ini adalah bacaan energi yang sifatnya prediksi, bukan sesuatu yang pasti. Karena yang pasti itu hanyalah milik Tuhan, pencipta alam semesta. Jadi buat Taurus, semoga bisa bijak dalam menyikapi readingan ini dan bisa menemukan pesan positif nantinya. Aku berharap buat Taurus semuanya, dimanapun kamu berada, semoga selalu sehat, bahagia, dan dimudahkan semua urusannya. Amin. Oke, kita akan shuffle kartunya. Sosok yang akan mulai mendekat ke kamu, dan ini akan menggetarkan jiwa kamu. Ini energi banyak orang, bisa resonate, bisa tidak untuk kamu semuanya, atau hanya ada beberapa aja yang resonate. Buat kamu yang tidak resonate, jangan dipaksakan. Artinya, kartu ini belum membaca energi kamu. Oke. Untuk zodiak yang terkoneksi dengan kamu, ini ada Taurus, Virgo, Capri, ada Aries, Leo, Sagi. Oke, Taurus, Virgo, Capri, Gemini, Libra, Aquarius, Aries, Leo, Sagi. Oke, Taurus, Virgo, Capri. Itu zodiak yang terkoneksi dengan kamu. Tapi ingat ya, jika di sini tidak ada zodiak orang yang kamu fokuskan dan cerita ini adalah cerita kamu, artinya ini resonate buat kamu. Tidak harus ada zodiak orang yang kamu fokuskan di sini jika ini adalah cerita kamu. Oke? Nah, di sini ada Six of Pentacles. Seseorang ini adalah seseorang yang selalu bisa menstabilkan hidupnya, terutama untuk terkoneksi dengan kamu, gitu loh. Jadi misalnya nih, mungkin saja ya beberapa dari kamu dengan dia ada yang memiliki perbedaan usia, perbedaan keyakinan, perbedaan jarak sosial, dan lain sebagainya. Tapi dia bisa menyeimbangkannya dengan kamu. Ya, ibarat kata itu, ya kalau aku sayang sama kamu, ya aku dong yang harus menyeimbangkannya ke kamu gitu loh. Intinya dia itu akan selalu membuat kamu bahagia. Dia adalah seseorang yang ibarat kata itu tidak akan membiarkan sesuatu hal terjadi pada kamu. Oke? Ini menggambarkan kalau dia laki-laki sih dia orang bertanggung jawab. Ya. Jika dia seseorang yang mungkin belum punya apa-apa, dia belum akan mau untuk berkomitmen. Nah, jadi jika dia sudah memiliki semuanya, mungkin sudah mapan, memiliki pekerjaan, ya, maka dia akan benar-benar siap untuk melamar kamu. Jadi kalau dia itu udah siap melamar kamu, arti kata ya dia sudah memiliki semuanya. Dia sudah menyiapkan semuanya. Seperti menyiapkan ya pekerjaannya dia, cuan, ya, rumah, mobil, kendaraan, dan sebagainya. Intinya untuk fasilitas lah untuk kita bersama gitu loh. Dia akan sudah menyiapkan. Arti kata dia tidak akan membiarkan kamu nantinya berada di titik kesusahan gitu loh bersama dia, enggak. Ya. Nah, ini semoga aja ya seseorang ini akan datang kepada kamu. Oke? Kita akan coba cek lagi di sini. Siapakah dia? Energinya. Itu energinya, ini ada Three of Pentacles. Nah, seseorang ini awalnya sih punya hubungan kerjasama dengan kamu di dalam dunia pekerjaan. Apakah itu dia itu rekan kerja kamu, atasan kamu, ataupun yang lainnya? Karena sering ketemu ya di dalam dunia pekerjaan itu kan hari-hari kita itu hari efektif itu kan Senin sampai Jumat itu kan sering ketemu tuh. Dari pukul 7 ya sampai pukul 5 sore. Terkadang mungkin ada yang lembur ya. Jadi ternyata ya dengan waktu yang sering bersama disitulah muncul rasa, sehingga akhirnya dia mungkin memberanikan diri untuk mengatakan semua isi hatinya ke kamu. Ya, itu membuat kamu juga merasa, wah, ini kaget juga ya, menggetarkan jiwa kamu. Ya, karena ternyata kamu juga menyukai dia sejak dulu. Jika kamu yang perempuan, kamu lebih memendam rasa itu. Jika dia yang perempuan, mungkin dia memendam rasa, dan ternyata kamu yang menyukai dia, ya ini akan benar-benar kamu tunjukkan kepada dia. Arti kata ini juga menggetarkan jiwa kamu, karena seseorang yang kamu tuju, dia juga menyukai kamu gitu loh. Karena kalau kita punya rasa terhadap seseorang, dan kita sulit untuk melupakannya, walaupun terkadang kamu juga pernah ya, walaupun udah pernah ingin melupakan tapi nggak bisa, ya yakinlah
dia juga memikirkan kamu begitu. Dia juga menyukai kamu di sini. Oke? Terkadang banyak ya yang terjadi seperti itu di dalam dunia pekerjaan karena sering ketemu ya. Yang single dan single itu ya sering terjadi. Ya, sedangkan yang single dengan yang sudah non single aja sering ya, apalagi ya itu. Tapi kebanyakan sih ini yang terjadinya di hubungan pekerjaan itu ya hubungan terlarang ya. Tapi di sini kamu harus lihat, dia ini orang yang single, orang yang bebas atau bagaimana gitu. Kalau dia sudah punya hubungan dengan yang lain, ya kamu benar-benar harus melupakan. Karena bisa saja dia ingin mendekat ke kamu itu ya karena sesuatu hal, mungkin dia nyaman ya dan dia tidak bisa menemukan sesuatu itu pada pasangannya, ya. Jadi kamu harus bisa bijak dalam mengambil keputusan kamu nantinya untuk, terkoneksi dengan dia, oke? Ini ada Queen of Pentacles. Sosok ini kalau dikatakan dia perempuan, dia mandiri. Kalau dia laki-laki, otomatis dia juga mandiri. Dia punya pekerjaan ataupun dia orang yang, bijak gitu ya. Dan orang ini akan benar-benar menjadi panutan bagi kamu nantinya. Intinya dia akan bisa mengayomi kamu. Dia akan bisa menuntun kamu. Karena dia memiliki semuanya. Sikap yang bijaksana, ya, sikap yang keibuan, ya. Terus dia seseorang yang benar-benar apa ya, bisa menjaga hubungan ini, ya. Sehingga akhirnya seseorang ini kayak merasa, "Oh, aku akan pantas untuk menjadi milik kamu." Ya. Dan tidak terduganya seseorang ini mungkin secepatnya untuk mengatakan kalau udah suka itu, ya dia cepat untuk mengatakan cinta kepada kamu. Karena bisa jadi saat aku tunda-tunda, saat aku takut ya, nantinya diambil orang gitu loh. Karena mungkin dia juga punya pengalaman kali ya. Punya pengalaman, ya udah deh nanti aja aku katakan, aku ungkapin gitu ya. Tahu-tahu udah keburuan orang gitu ya. Jadi ini energi seseorang ini. Dia orang dewasa juga sih, dewasa, udah mapan juga sih ya. Oke. Nah, aku lihat di sini ada Ace of Wands. Seseorang yang selalu punya kesempatan ya untuk bisa menunjukkan rasanya ke kamu. Jadi orang ini sebenarnya punya kesempatan, selalu punya kesempatan. Karena apa ya? Karena dia sering bersama kamu. Tapi terkadang dia punya punya rasa ketakutan, dia punya rasa kekhawatiran ya. Apakah kesempatan ini, peluang ini bisa membuat aku itu bahagia selamanya bersama kamu? Nah, itu. Kenapa? Karena kartu sesudah ini ya, ini ada Ten of Swords. Karena ada keadaan seseorang ini pernah dalam keadaan terpuruk. Apakah dia punya masa lalu yang begitu sangat membuat dia trauma sehingga dia takut padahal ini ada kesempatan. Dia takut untuk memulai satu hubungan dengan kamu. Takut hal-hal yang dulu terulang kembali, ya. Jadi seseorang ini benar-benar kayak punya trauma. Punya trauma ya, sehingga takut untuk memulai padahal di sini ada kesempatan. Mungkin saja akhirnya dia kayak menyadari ya, menyadari bahwa cinta ini benar-benar harus aku perjuangkan. Aku harus yakinkan diri aku gitu loh. Ini yang mungkin membuat dia akhirnya merasa harus mengatakan semuanya ke kamu. Karena dia juga butuh support. Karena dia juga butuh seseorang yang bisa membuat dia bangkit, menyembuhkan luka hatinya. Ya, mungkin dia tahu kamulah orangnya. Karena kamu itu dia melihat kamu itu adalah orang yang baik, orang yang tulus ya, dan orang yang benar-benar bisa membuat dia nyaman dan sembuh dari rasa sakitnya. Oke. Nah, dan lanjut di sini ada King of Pentacles. Seseorang ini kalau dikatakan ya orang yang berkuasa, orang yang elegan. Kalau dia laki-laki, orang yang benar-benar kayak disegani banyak orang karena dia kayak punya power, punya karisma yang cukup luar biasa ya di sini ya. Ya, dia mungkin banyak ya jadi idola banyak orang nih. Kalau penampilan seperti ini pasti ya, ada apalagi king, ini raja, Pentacles, dia punya banyak uang, ya. Jadi kalau orang punya banyak uang itu pasti dikejar sama siapapun. Entah itu dia perempuan atau laki-laki, sama aja. Kalau dia perempuan itu pasti banyak juga orang-orang yang mulai mendekat. Orang laki-laki, apalagi laki-laki yang tidak punya rasa malu gitu ya, dia ingin memanfaatkan, ya memanfaatkan seseorang ini gitu loh. Ya, jadi intinya kita harus bijak untuk melihat sikap seseorang, cara seseorang terhadap kamu gitu ya. Sehingga nantinya kamu tidak salah memilih. Oke, ini dia. Seseorang ini mungkin bisa dikatakan dia juga melihat kalau kamu itu adalah orang yang pantas buat dia. Ya, dia merasa kamu dengan dia itu mungkin satu circle gitu ya. Apalagi mungkin di dalam dunia pekerjaan. Oke. Satu bisniskah dengan kamu atau satu perusahaan kah dengan kamu ya.
entah apakah dia itu atasan kerja kamu ya. Di sini ada Ten of Wands. Ada seseorang ini ya, sebenarnya orang yang intinya tidak selevel dengan kamu. Dia adalah seseorang yang mungkin bisa dikatakan sulit dalam segala hal. Mungkin sulit dalam perekonomian. Dan seseorang ini mungkin tidak, dia beranggapan, aku tidak sepadan dengan kamu, aku tidak seimbang dengan kamu gitu loh. Ya, aku ngerasa kayak minder dengan kamu gitu, karena kita terlalu terlalu banyak perbedaan kita, apalagi dari satu sosial. Tetapi di sini seseorang ini menunjukkan rasa rasa kasih sayang yang tulus ya. Dia orang yang baik dan dia orang yang benar-benar kayak kayak baik banget gitu loh. Dia punya tanggung jawab yang besar ya. Dan seseorang ini mungkin mengatakan kekurangannya dia ke kamu, aku itu mungkin seorang single. Ada juga beberapa dari kamu terkoneksi dengan orang yang sudah menjadi single parents, mohon maaf, duda atau janda gitu ya. Dan dia punya tanggung jawab yang besar. Ya, mungkin dia mengatakan kepada kamu, kalau aku sudah menjadi single parents, terus aku punya anak, dan aku jadi tulang punggung di keluarga. Nah, mungkin saja seseorang ini nantinya menyukai kamu karena apa? Karena kamu menerima dia apa adanya. Bahkan kamu yang mungkin akan membawa ataupun menaikkan derajat hidupnya dia. Ya, sehingga dia kayak merasa begitu sangat dihargai oleh kamu. Oke? Nah, ini dia. Kita akan coba lihat. Di sini untuk percintaan kamu selanjutnya seperti apakah? Oke. Seperti apakah yang akan terbaca? Ya. Oke, kita lihat dulu. Ada self indulgence. Ya, beberapa dari kamu ataupun dia ya di sini. Ini juga bisa vice versa. Pernah sih mengalami sebuah kekecewaan. Mungkin saja kamu saat ini lagi dalam healingnya kamu, proses penyembuhan diri kamu, ya, pembenahan diri kamu. Ada time to heal, ya, shadow work, dari penipuan, dari pengkhianatan, ya, dan kamu menunjukkan siapa diri kamu sebenarnya, bahwasanya aku itu bisa kuat menghadapi semuanya. Ya, dan ternyata ya saat kamu benar-benar self love ya, self worth, kamu mencoba untuk membuat pertumbuhan dalam diri kamu ya, kamu menunjukkan bahwasanya kamu itu punya nilai diri kamu, sehingga banyak orang-orang yang mulai menyukai kamu. Jadi jika kamu berada dalam kesendirian, dijauhi orang misalnya, ditinggalkan oleh pasangan, sekarang tunjukkan diri kamu itu punya nilai. Tunjukkan kalau kamu itu orang yang berkualitas, sehingga pada akhirnya banyak orang-orang yang mulai mendekat ke kamu. Oke? Nah, di sini ada kamera. Nah, jadi seseorang ini pernah mengalami masa lalu yang begitu suram. Mungkin saja dia punya trauma dan yang lain sebagainya, ya. Dan ini adalah seseorang yang mungkin mencoba untuk menyembuhkan luka hatinya itu bersama dengan kamu. Dia tahu ya, kamu itu adalah seseorang yang benar-benar eh, membuat hubungan ini nantinya bisa stabil. Oke. Nah, jadi beberapa dari seseorang itu benar-benar akan belajar dari masa lalunya. Dia akan bisa menerima kamu apa adanya. Dan juga kamu juga bisa menerima dia apa adanya gitu loh. Ya. Nah, di sini aku juga melihat oke, maaf ya. Di sini juga ada karmic relationship ya. Ini adalah cinta, ada seseorang dulunya yang pernah mencintai kamu, terus dia merasa kayak, oh kita kenapa ya, kita punya hubungan. Tapi di sini saling menyakiti gitu loh, saling menyakiti. Jadi sehingga akhirnya mungkin satu sama lain saling meninggalkan. Tetapi saat saling meninggalkan ini, ternyata mungkin dia baru sadar kalau kamu itu adalah orang yang mungkin sulit dia lupakan. Sehingga akhirnya dia mulai mencoba untuk mencari kamu lagi gitu ya. Dia mencoba untuk menebus kesalahannya ya. Dan dia di sini benar-benar kayak tahu salah dia di mana gitu loh. Ataukah dia terlalu protek dulunya, atau dia terlalu benar-benar terlalu mengekang kamu begitu ya. Nah, di sini memang seseorang itu seperti ingin untuk engagement ring, dia seperti ingin untuk berkomitmen dengan kamu. Dia ingin segera untuk mendekat ke kamu, berkomitmen sama kamu ya. Dan ternyata antara kamu dengan dia itu juga mirror.
punya kesamaan, pernah punya masa lalu yang pernah disakiti, sama-sama pernah disakiti gitu ya. Sehingga akhirnya belajar dari masa lalu dan hubungan yang selanjutnya ini akan benar-benar dijaga benar gitu loh. Dia akan selalu menjaga hubungan ini. Oke, ada grounding, stability, ya, ada stability, ada performance, ada growth, ada kestabilan dalam hubungan kamu dengan dia, ya, ada kestabilan hubungan kamu dengan dia di sini. Intinya seseorang ini akan selalu menumbuhkan benih-benih cinta di antara kamu dengan dia. Oke. Nah, kita akan coba lihat zodiak. Bukan zodiak ya, inisial dulu. Inisial seseorang yang mungkin terkoneksi dengan kamu, yang mulai mendekat ke kamu ya. Siapakah dia? Oke, di sini ada N, yang pernah abaikan. Yang pernah abaikan. Yang pernah abaikan. Ada K dan T, teman kerja, atasan kerja ya. Mungkin seperti yang kita katakan tadi ya. Di situ ada teman kerja, ada atasan kamu, ada N, K dan T. Ada A, teman lama ya. Ada Q, R, orang baru, kenalan teman ya. Ini orang baru dan dikenalin teman juga. Ada M, orang yang dibenci. Nah, ada juga sih ya orang yang membenci kamu ya. Nah, oke, buat teman-temanku mungkin itu yang inisialnya atau siapa dia ya. Terus ini aku akan lihat zodiaknya. Zodiak yang terkoneksi dengan kamu yang kuatnya. Ada Aries. Ada Taurus. Ada Aquarius. Ada Libra. Ada Pisces. Oke, itu zodiak ya yang terkoneksi dengan kamu. Baik teman-temanku, mungkin itu yang bisa aku sampaikan. Apapun yang terbaca di sini, semoga bisa membuat kamu terhibur dan tercerahkan ya. Sampai ketemu lagi. Dadah.